Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Athena Shield ingin mempresentasikan mengenal apa itu layanan cloud, model penyediaan sumber daya komutasi melalui internet secara fleksibel dan scalable, dengan studi kasus analisis penerapan pada aplikasi Zoom. Perkenalkan, nama saya Damayanti dari kelas TI 2023 KIP P1. Kenalkan nama saya Cinta Nabila Putri Mawarni dari kelas TI KIP P1. Perkenalkan, nama saya Zeka Fitriani dari kelas TI 2023. Perkenalkan, nama saya Lubis Abdul Ghifli dari kelas PI IFKIP 2023. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Nursyifa dari kelas TI KIP P3. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dari P3 TI KIP 2023. Merupakan aplikasi komunikasi berbasis cloud yang digunakan untuk rapat online, webinar, dan video conference secara real time. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui video, audio, dan chat, serta berbagai layar dan merekam pertemuan. Selanjutnya, Infrastruktur as a Service, model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi dasar secara virtual melalui internet. Kekurangannya, yang pertama kelebihan, skalabilitas tinggi, menyesuaikan kapasitas server sesuai jumlah pengguna. Lalu biaya efisien yang digunakan saja. Lalu fleksibel dan cepat. Lalu global deployment bisa menyebarkan server di berbagai lokasi. Selanjutnya, redundancy dan disaster recovery memungkinkan backup otomatis. Kekurangannya, ketergantungan pada penyedia cloud. Lalu kompleksitas pengelolaannya harus mengelola sistem operasi, keamanan, dan performa aplikasi. Lalu, biaya tak terduga. Penggunaan sumber daya yang melonjak tiba-tiba menyebabkan biaya meningkat drastis. Lalu, keamanan dan kepatuhan harus tetap aman. Lalu, kompleksitas penggunaan tinggi butuh keahlian teknis untuk mengelola server jaringan dan sistem operasi. Selanjutnya, Platform as a Service, model layanan cloud yang menyediakan platform pelengkap untuk membuat, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengurus infrastruktur fisiknya. dan selanjutnya terdapat poin-poin kelebihan dan kekurangan, di mana poin kelebihan itu sendiri terfokus pada pengembangan aplikasi. Developer Zoom bisa fokus membuat dan memperbaharui fitur tanpa mengurus infrastruktur. Dan ada waktu rilis yang lebih cepat dengan fitur baru yang bisa diluncurkan lebih cepat karena tools atau framework dan layanan pendukung sudah tersedia. Lalu ada skabilitas otomatis. Sudah mendukung auto scaling, sangat membantu saat jumlah pengguna Zoom meningkat tajam. Kolaborasi developer menyediakan lingkungan pengembangan sehingga memudahkan kerja tim developer secara bersama-sama. Integrasi mudah. Layanan pihak ketiga seperti sistem notifikasi, database, atau AI untuk fitur seperti transkrip otomatis. Lalu pada poin kekurangan, terdapat kurangnya kontrol penuh, jadi terbatas dalam menyesuaikan sistem karena banyak komponen dikendalikan oleh penyedia PaaS. Ketergantungan pada platform, jika penyedia PaaS mengalami gangguan atau membatasi layanan. Zoom juga ikut terdampak. Masalah kompatibilitas, bisa saja ada fitur khusus Zoom yang sulit dikembangkan karena keterbatasan platform.
biaya tambahan. Layanan otomatis dan fitur tambahan dari PAS bisa membuat biaya lebih tinggi dibanding infrastruktur mandiri. Dan yang terakhir, terkait pada platform penyedia sulit dipindahkan ke penyedia lain karena ketergantungan pada tools, bahasa pemrograman, dan arsitektur PAS. Software as a Service, model layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai yang diakses lewat internet tanpa perlu instalasi atau pengelolaan teknis seperti Zoom ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari SaaS. Ya, yang pertama itu kelebihannya, distribusinya mudah, aplikasi bisa langsung diakses pengguna tanpa instalasi yang kompleks. Kemudian pendapatan berulang, menggunakan sistem langganan, subscription sehingga pendapatan lebih stabil. Kemudian skalabilitasnya global, dapat melayani jutaan pengguna di seluruh dunia secara efisien. Kemudian pengelolaan terpusat untuk update, perbaikan, dan fitur baru bisa diluncurkan ke semua pengguna sekaligus. Selanjutnya, analitik dan pemantauan. Zoom bisa memantau penggunaan dan performa aplikasi secara real-time untuk peningkatan layanan. Selanjutnya ada kekurangan dari SaaS. Yang pertama itu beban infrastruktur yang tinggi, harus menyediakan server andal dan stabil untuk melayani banyak pengguna sekaligus. Kemudian tanggung jawab keamanan data wajib menjaga privasi dan keamanan data penggunanya. Kemudian downtime berdampak besar. Gangguan layanan bisa memengaruhi jutaan pengguna secara langsung. Kemudian persaingan ketat, harus terus berinovasi agar tidak kalah dari kompetitor seperti Google Meet ataupun Microsoft Teams. Yang terakhir, kustomisasi terbatas. Pengguna hanya bisa menggunakan fitur yang disediakan, tidak bisa menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya itu Kesimpulan, Zoom merupakan contoh nyata penerapan layanan cloud yang mengintegrasikan SaaS, PaaS, dan IaaS. Sebagai SaaS, Zoom menyediakan aplikasi komunikasi siap pakai di balik layar. Zoom memanfaatkan IaaS seperti AWS untuk infrastruktur skalabel, serta PaaS untuk fitur canggih seperti interaksi skripsi dan AI. Kemudian ini yang membuat Zoom efisien dan fleksibel dan mudah dikembangkan. Meski begitu, setiap model memiliki kekurangan, keterbatasan kontrol SaaS, resiko vendor lock-in PaaS, dan butuh keahlian teknisi IaaS. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.